Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di NBS Ngabuburit bareng SMP Negeri 3 Genteng. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ferdinand. Di episode ini saya akan bercerita tentang Nabi Nuh. Sebelum ke ceritanya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, walaupun masih 3 hari lagi, jadi langsung aja ke ceritanya ya. Di zaman yang sangat jauh, umat manusia di dalam kebatilan dan dosa. Mereka menyembah berhala, melupakan ajaran-ajaran yang benar, dan melakukan segala bentuk kejahatan. Di tengah-tengah masyarakat yang penuh kerusakan ini, Allah mengutus seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah seorang rasul yang sangat sabar dan penuh kasih sayangnya terhadap umatnya. Allah memberi tugas yang sangat berat untuk menyeru umat manusia agar kembali kepadanya dan meninggalkan kejahatan yang mereka lakukan. Nabi Nuh adalah seorang yang sangat baik, taat kepada Allah, dan tidak pernah lelah dalam menyampaikan wahyunya yang diberikannya. Selama lebih dari 100 tahun, beliau berdakwah dengan sabar. Setiap kali Nabi Nuh mengingatkan kaumnya untuk bertobat, mereka malah mentertawakannya dan menganggapnya gila. Apa kita akan meninggalkan Tuhan kita demi mengikuti ajaran seseorang manusia seperti kamu? Demikian kata mereka dengan penuh ejekan. Namun Nabi Nuh tetap bersabar dan terus bertakwa. Dia tidak hanya mengajak mereka dengan perkataan, tetapi juga dengan contoh yang baik, menunjukkan bagaimana seorang hamba yang taat kepada Allah seharusnya hidup. Namun, meskipun sudah begitu lama, hanya sedikit orang yang mau mengikuti ajarannya. Suatu hari, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh bahwa akan datang sebuah ujian besar berupa banjir sangat dahsyat yang akan memusnahkan seluruh umat manusia yang tidak beriman kepadanya. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal yang besar yang dapat menampung dirinya, keluarganya, serta orang-orang yang beriman kepadanya. Selain itu, semua pasangan hewan harus dimasukkan ke dalam kapal agar mereka dapat terus berkembang biak setelah bencana itu berlalu. Dengan penuh keyakinan kepada Allah, Nabi Nuh mulai membangun kapal itu. Para kaum yang tidak beriman terus memocoh dan menghina Nabi Nuh. Mereka mengatakan, "Kamu membangun kapal di daratan yang jauh dari laut. Apakah kamu gila?" Namun Nabi Nuh hanya menjawab dengan penuh ketenangan bahwa ini adalah perintah Allah dan dia harus melaksanakannya tanpa peduli apapun yang mereka katakan. Akhirnya kapal itu selesai dan saatnya pun tiba. Allah mengutus hujan yang sangat lebat, sementara air dari dalam bumi sudah keluar dengan derasnya. Banjir itu melanda seluruh dunia, mengelamkan rumah, pohon, dan segala sesuatu yang ada. Semua orang yang menolak Nabi Nuh dan tidak mau beriman kepada Allah, termasuk anak-anak dan istri Nuh yang tidak mau ikut bersamanya, akhirnya tenggelam dalam banjir dahsyat itu. Di dalam kapal, Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah serta pasangan hewan selamat. Mereka berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari bencana ini. Banjir itu berlangsung selama 40 hari dan 40 malam. Ketika air mulai surut, kapal dinaiki. Nabi Nuh pun akhirnya mendarat di sebuah tempat yang tinggi yang dikenal sebagai Gunung Judi. Dari sana, mereka memulai kehidupan baru di bumi yang bersih, yang kini hanya dihuni oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Setelah banjir surut, Nabi Nuh dan pengikutnya melanjutkan kehidupan mereka di dunia yang baru. Mereka hidup dengan penuh rasa syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan mereka dari bencana besar itu.
Kisah Nabi Nuh mengajarkan kita tentang pentingnya ketabahan, kesabaran, dan keimanan kepada Allah dan menghadapi ujian hidup. Allah akan selalu melindungi orang-orang yang taat kepadanya, meskipun jalan yang mereka tempuh penuh dengan rintangan dan tantangan. Nabi Nuh adalah contoh nyata bagi semua tentang bagaimana seorang nabi yang penuh kasih dan sabar menghadapi kerasnya hidupnya. Ia terus berusaha menyampaikan wahyu, meskipun dihina dan ditolak oleh banyak orang, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan bagi mereka yang beriman dan taat kepadanya. Kisah ini mengingatkan kita untuk tidak mudah putus asa, untuk terus berbuat baik dan selalu beriman kepada Allah. Karena pada akhirnya kemenangan akan datang bagi orang-orang yang sabar dan istiqomah dalam menjalani hidup. Mungkin segitu saja episode kali ini. Saya Muhammad Ferdinand. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.